Jadi sahabat presisi, dimanapun berada, survei adalah solusi penting buat seorang calon atau kandidat yang ingin maju pada kontestasi, baik itu di pilpres maupun di pileg maupun di pilkada, karena dalam survei itu banyak hal yang bisa dijadikan acuan oleh kandidat yang kemudian dianalisa untuk menjadi kompas gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Darwan Samurja, atau yang akrab dipanggil Bang DS, di channel kesayangannya sahabat presisi sekalian. Pada video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang, baik itu dari sisi latar belakang yang video sebelumnya sudah kita singgung beberapa poin. Nah, pada video kali ini sahabat, kita akan kupas tuntas semua, baik itu dari sisi latar belakang, kemudian persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan, kemudian menjawab permasalahan-permasalahan lewat solusi. Kemudian yang keempat adalah kita akan kupas tuntas tentang metodologi, baik itu dari sisi penarikan responden, kemudian dari sisi quality control, dan dari sisi contoh teknis daripada penarikan sampel itu sendiri. Alhamdulillah sahabat presisi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan hari ini sehingga video ini bisa tayang. Pada video-video selanjutnya kita akan menampilkan video-video terkait soal hasil survei, baik itu dari tahun 2020 pada saat presisi melakukan survei di Kabupaten Lombok Utara, maupun terkait soal hasil survei tahun 2024, di mana presisi melakukan survei di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Sahabat presisi yang berbahagia, pada video sebelumnya saya sudah mengupas tentang dua poin latar belakang, di mana kenapa survei itu penting. Tentunya ada latar belakang yang sudah saya uraikan. Video sebelumnya menguraikan tentang bahwa pertama, bahwa pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan legislatif baik di tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten, itu adalah sebuah proses politik atau proses demokrasi yang bisa diukur, bisa dikalkulasi, dan bisa diprediksi. Yang kedua adalah survei merupakan salah satu pendekatan yang lazim digunakan untuk mengukur, kemudian mengkalkulasi dan memprediksi bagaimana hasil dan proses dari pemilihan itu sendiri. Kemudian pada video kali ini kita akan lanjut pada poin ketiga. Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada, baik itu pilpres maupun pileg, DPR, DPRD, DPD, dan pilkada gubernur, bupati, dan wali kota berdasarkan data empirik ilmiah terukur dan dapat diuji. Yang terakhir adalah sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat dalam pilkada bupati, wali kota, gubernur, kemudian DPR, DPRD, DPD, bahkan presiden. Karena apa, sahabat presisi? Survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik, yakni seperti memetakan posisi kandidat di mata masyarakat, kemudian yang kedua memetakan keinginan pemilih, yang ketiga mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter, serta yang terakhir adalah untuk mengetahui media yang paling efektif untuk dijadikan untuk kampanye. Selanjutnya kita akan membahas soal permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan. Permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan ini terkait menyangkut tentang kandidat atau calon itu sendiri. Karena ada beberapa pertanyaan yang harus mampu dituntaskan oleh calon atau kandidat itu sendiri, seperti yang pertama misalnya seberapa besar tingkat peluang yang dimiliki oleh kandidat. Kemudian yang kedua,
seberapa besar tingkat popularitas atau popularity, tingkat kesukaan atau likability, dan tingkat peluang keterpilihan atau elektabilitas kandidat atau calon jika ditawarkan kepada publik sebagai presiden, DPD, DPR, DPRD, gubernur, bupati, wali kota yang akan berlangsung pada saat pemilihan. Kemudian yang ketiga adalah persoalan yang harus diketahui oleh seorang kandidat adalah siapa saja kompetitor potensial kandidat atau calon dalam merebut kursi presiden, DPD, DPR, DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir adalah citra dan strategi seperti apa yang harus dibangun oleh pasangan atau calon kandidat agar bisa bersaing dalam merebut kursi presiden, DPD, DPR, DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, 4 persoalan ini, sahabat presisi, harus mampu dijawab dan harus mampu dilihat sebagai bahan atau bekal seorang kandidat ketika ingin maju menjadi calon untuk bertarung pada kontestasi pemilihan. Selanjutnya adalah kita akan ini agak sedikit maraton, kita akan membahas tentang bagaimana menjawab persoalan-persoalan ini. Tentunya sahabat presisi, menjawab persoalan-persoalan ini adalah salah satu pendekatan penting itu adalah survei. Sahabat presisi, survei yang dimaksud adalah survei seperti apa yang kemudian harus dilakukan oleh seorang kandidat atau calon yang kemudian itu menjadi bahan renungan dan kajian oleh seorang kandidat atau calon dan tim. Sehingga survei akan memberikan solusi atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan yang telah kita ungkapkan sebelumnya. Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab tuntas dengan penelitian berupa survei persiapan dan lanjutan seorang kandidat atau calon presiden pada Pilpres, DPD, pada pemilihan DPD, DPR, DPRD pada pemilihan legislatif, serta gubernur, bupati, dan wali kota pada pemilihan kepala daerah. Kemudian yang kedua adalah tentunya survei yang dilakukan itu adalah survei berupa jajak pendapat, dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber primer tentang peluang dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kandidat atau calon, baik itu calon presiden, calon DPR dan DPRD, calon DPD, calon gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian yang ketiga adalah tentunya hasil survei itu dapat digunakan oleh kandidat atau calon, baik itu calon presiden, calon DPD, calon DPR, DPRD, dan calon gubernur, bupati, serta wali kota. Nah, karena untuk apa? Karena untuk mengukur peta kekuatan, elektabilitas atau peluang keterpilihan, menentukan strategi politik, dan memetakan isu-isu populis untuk kampanye. Kemudian terakhir, bahwa survei bisa memberikan solusi, tentunya survei yang dilaksanakan adalah pelaksanaan survei tentang orientasi atau kecenderungan pemilih harus dilakukan dari tim pelaksana survei yang kredibel, karena menjadi signifikan sebagai salah satu upaya objektif untuk membantu persiapan kandidat atau calon, baik itu calon presiden, DPD, DPR, DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota dalam menghadapi kontestasi. Jadi, sahabat presisi, dimanapun berada, survei adalah solusi penting buat seorang calon atau kandidat yang ingin maju pada kontestasi, baik itu di Pilpres maupun di Pileg maupun di Pilkada, karena dalam survei itu banyak hal yang bisa dijadikan acuan oleh kandidat yang kemudian dianalisa
untuk menjadi kompas gerakan. Sahabat presisi yang berbahagia, kita masuk pada persoalan yang paling urgen dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas, yakni soal metodologi survei. Jadi presisi selama melakukan survei, baik itu dari sisi pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, bahwa metodologi yang digunakan oleh presisi adalah dikenal dengan metodologi multi-stage random sampling. Dan biasanya kita menggunakan, kalau di tingkat kabupaten atau kota, menggunakan sampling itu sebesar 440 responden dengan margin of error atau MOE sebesar 4,8%. Tentunya semua lembaga survei juga menggunakan seperti itu dengan tingkat kepercayaan 95%. Akan tetapi itu tidak meski harus 440, tergantung ketika misalnya ingin melihat atau memperkecil margin of errornya, maka responden harus ditambah. Misalnya biasa kami lakukan adalah ketika ada penambahan responden itu kita menggunakan 800 responden dengan margin of error 3%, kemudian tingkat kepercayaan itu adalah tetap 95%. Ada juga kawan-kawan yang menggunakan jumlah responden yang digunakan itu adalah 1200 responden atau 1200 sampling, yang kemudian dengan tingkat margin of error adalah 2,45%, kemudian dibulatkan menjadi 2, kurang lebih ya plus minus 2,5%, dengan tingkat kepercayaan sama yaitu 95%. Selanjutnya yang kedua adalah soal penarikan sampel. Jadi kawan-kawan atau sahabat presisi, ini kita akan menampilkan contoh bagaimana cara penarikan sampel. Ini kita contohkan di tingkat kabupaten. Penarikan sampel dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling. Biasanya bagannya dari kabupaten, ya, kemudian turun ke kecamatan. Ini semua kecamatan itu proporsional, kemudian turun ke desa. Nah, desa atau kelurahan yang akan menjadi objek itu dirandom oleh dengan menggunakan panduan data, yang kemudian setelah desa dirandom, maka kemudian turun kita merandom RT, organisasi di bawah kelurahan yaitu RT. Itu biasanya kalau misalnya kita menggunakan 440 responden, maka RT yang kita pakai atau desa yang kita pakai itu adalah 44 desa menjadi sampling, objek yang kena objek menjadi sampling, kemudian RT sejumlah 220 RT. Itu dilakukan secara random. Kemudian selanjutnya adalah di bawah organisasi RT itu ada kepala keluarga. Nah, dari kepala keluarga ini kita melakukan random juga mana kepala keluarga yang kena menjadi objek penelitian. Nah, setelah kita mendapatkan kakak, setelah disampling atau diacak kakak yang kena itu, kemudian di internal di dalam kakak itu sendiri kita melakukan penarikan case grid untuk menentukan responden. Nah, kemudian responden, syarat-syarat responden itu adalah yang pertama, responden itu adalah berumur atau penduduk kota atau kabupaten tersebut, atau kalau di survei provinsi maka penduduk dari provinsi tersebut yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Kemudian yang kedua adalah proporsi dari pengambilan sampling, baik itu laki-laki dan perempuan, itu 50% atau 50% atau 50-50. Kemudian yang ketiga adalah jumlah responden sebanyak 440, bisa juga 800 responden, bisa juga 1200, sekali lagi tergantung dari lembaga survei itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah responden tentunya tersebar secara proporsional,
pada 44 desa ketika kita menggunakan 440 sampling atau responden, kemudian 80 ketika kita menggunakan 800 responden, kemudian tersebar pada 120 desa atau kelurahan terpilih ketika kita menggunakan sampling 1200 responden. Kemudian yang terakhir adalah responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka atau face to face. Sahabat Presisi yang berbahagia, yang terakhir adalah yang tak kalah penting tentang tahapan quality control. Quality control ini biasanya dilakukan ketika surveyor atau enumerator atau tenaga lapangan sudah berada di lapangan itu 2 hari setelah melakukan pendataan dan pengacakan di tingkat desa, tingkat RT, dan tingkat KK, maka 2 hari setelah itu tim dari spot check kemudian turun melakukan spot check untuk memastikan kualitas dari kerja-kerja lapangan yang dilakukan oleh surveyor atau enumerator yang kita kenal dengan quality control. Quality control dilakukan untuk menjaga akurasi dan reliabilitas data yang diperoleh. Yang kedua adalah responden yang dicek itu sebanyak 20% dari total responden. Kemudian yang ketiga adalah verifikasi 100% data kuesioner terkumpul. Yang keempat, jenjang pendidikan minimal mahasiswa semester 7 yang di-training dengan ketat terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah setiap wawancara bertugas di satu desa atau kelurahan untuk 10 responden terpilih. Yang keempat adalah supervisi berlapis oleh koordinator lapangan, supervisor, dan tim pelaksana. Terakhir adalah tentunya kami melakukan komparasi karakteristik responden dengan data statistik, baik itu survei ekonomi nasional, survei Susnas, survei sosial ekonomi nasional, atau survei sosial ekonomi di tingkat daerah. Quality control ini adalah tentu merupakan hal yang paling penting juga diperhatikan oleh lembaga survei yang memastikan terkait soal kualitas hasil survei itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah soal benefit atau keuntungan, bahwa dari proses survei itu bahwa benefit atau keuntungan yang diperoleh oleh seorang kandidat tentunya sangat besar, karena survei sangat dibutuhkan oleh kandidat yang tentunya tadi sudah disampaikan bagaimana pentingnya survei untuk mengetahui baik itu dari sisi tingkat peluang, keterpilihan, kemudian tingkat popularitas, tingkat kesukaan, dan tingkat keberterimaan atau acceptability, kemudian mengetahui dari sisi siapa saja kompetitor potensial yang akan menjadi lawannya, kemudian dari hasil survei juga bisa didapatkan tentang penyusunan strategi pemenangan yang akan dilakukan oleh seorang kandidat. Benefit daripada survei diantaranya adalah kandidat calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPD, DPR, dan DPRD memiliki peta pemilihan dan preferensi pemilih berdasarkan aspek wilayah, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, serta tingkat sosial ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kandidat calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPD, DPR, dan DPRD memiliki peta tingkat popularitas atau popularity, tingkat kesukaan atau likability, dan peluang keterpilihan atau electability, dan lengkap dengan simulasi bersama beberapa kompetitor. Kemudian yang ketiga adalah kandidat atau calon baik itu calon presiden, calon gubernur, bupati, wali kota, DPD, DPR, dan DPRD memiliki peta aspirasi masyarakat per wilayah yang dapat dijadikan bahan dan acuan untuk program kampanye yang relevan dengan kebutuhan dan selera masyarakat.
Yang keempat adalah kandidat atau calon presiden, baik calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPD, DPR, dan calon DPRD bisa merencanakan strategi dan program intervensi yang efektif dari sisi penambahan peluang keterpilihan dan efisiensi dari sisi penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber dana. Keuntungan yang kelima adalah calon atau kandidat baik calon presiden, calon gubernur, calon bupati dan wali kota, calon DPD, calon DPR dan DPRD memiliki peta kekuatan dan potensi partai politik yang bisa dijadikan kendaraan untuk maju pada kontestasi pemilihan baik di Pilpres, Pileg maupun di pilkada, gubernur, bupati, wali kota. Yang terakhir adalah benefit atau keuntungan terakhir adalah kandidat atau calon, baik calon presiden, calon gubernur, bupati, dan wali kota, DPD, DPR, dan DPRD bisa memiliki bargaining yang kuat ketika berhadapan dengan partai politik berbekal hasil survei yang kredibel. Itulah beberapa hal penting yang harus kita ketahui sebagai seorang surveyor atau sebagai lembaga survei yang kemudian melakukan survei-survei lapangan terkait soal pemilihan, baik itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif. Sahabat presisi yang berbahagia, sebelum saya akhiri video kali ini, maka saya ingin menyampaikan kepada para sahabat presisi semua bahwa presisi telah lama, sekali lagi bahwa presisi telah lama melakukan kerja-kerja riset atau kerja-kerja survei, sehingga presisi juga memiliki keunggulan yang tak kalah dengan beberapa lembaga survei di tingkat nasional. Dan pada video kali ini saya ingin menyampaikan ada 9 keuntungan atau 9 keunggulan daripada survei yang kami lakukan atau survei menggunakan lembaga presisi. Yang pertama adalah survei presisi ketat dalam metodologi dan pengambilan sampel. Yang kedua adalah survei presisi terbukti akurat dan presisi. Yang ketiga adalah presisi memiliki jejaring SDM yang kompeten dan capable. Nah, pada poin ketiga ini biasanya kita menggunakan jaringan teman-teman mahasiswa dari OKP seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, GMNI, kemudian juga pernah merekrut dari PMII, dan di internal kampus itu ada pengurus dan anggota BEM, kemudian dari UKM yang dimana seperti Mapala, kemudian teater dan musik. Nah, kemudian yang keempat adalah sistem pengelolaan survei presisi berbasis manual dan teknologi. Yang kelima adalah sistem spot check presisi berlapis sehingga terhindar dari kecurangan. Keunggulan yang keenam adalah survei presisi merekam peta politik dan perilaku pemilih secara detail dan mendalam. Keunggulan yang ketujuh, sahabat presisi, adalah survei presisi bisa menjadi alat pandu atau kompas dan strategi pemenangan kompetisi elektoral. Yang kedelapan, menggunakan lembaga presisi itu karena keunggulannya adalah survei presisi bisa menjadi alat kontrol dan evaluasi kerja tim pemenangan. Keunggulan yang terakhir adalah hasil survei presisi dapat menjadi pertimbangan rekomendasi partai politik. Sahabat presisi, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang dibahas bermanfaat dan kemudian menjadi bahan edukasi buat sahabat sekalian. Nah, karenanya izinkan saya pamit undur diri. Tetap semangat. Semoga kawan-kawan, sahabat presisi bahagia selalu, sehat selalu, dimudahkan semua urusannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tetap semangat, merdeka dalam berpikir, objektif dalam penyampaian, sadar dalam bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.